Sebuah kampung pinggiran kota, hidup seorang ibu kaya bernama Bu Dinar. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan bajunya selalu baru. Tapi, di balik tangan yang sering memberi, ada mulut yang gemar merendahkan. Di sisi lain, ada Bu Farah, janda 2 anak yang hidup pas-pasan, namun selalu menjaga harga dirinya. Pagi itu, di warung kecil milik Bu Sarmi, mereka bertemu. Bu Farah, tumben kelihatan pagi-pagi begini. Biasanya sembunyi di rumah aja. Iya Bu Dinar, anak saya yang kecil lagi gak enak badan. Jadi saya mau beli bubur ayam pagi ini. Ya ampun, kasiannya. Hidup susah memang begitu. Semua serba repot. Kalau saya tinggal bilang ke ART, langsung dibuatin. Cuma hari ini lagi pengen aja beli ke sini. Tak lama, Bu Sarmi keluar dengan bubur ayam yang diminta Bu Dinar. Maaf Bu Dinar, ini bubur ayamnya. Cuma tinggal ini. Tadi udah banyak pesen soalnya. Bu Sarmi, kasih aja ke Bu Farah. Biarpun dia nggak bisa bayar langsung, tapi saya sedekah hari ini. Anggap aja yang dari saya, bukan dari kantong dia. Gak perlu Bu, saya masih punya uang. Walaupun sedikit, saya bisa bayar sendiri. Halah, jangan gengsi lah. Udah miskin, gengsinya tinggi banget sih. Terima aja, saya lagi banyak rezeki nih. Bu Dinar, Bu Farah tuh pelanggan saya dari dulu. Dia selalu bayar, kalau sedikit-sedikit kok. Ya tapi kan beda Bu Sarmi. Pelanggan dan pengemis tuh tipis bedanya. Kalau hidupnya udah susah, saya ini cuma pengen bantu loh. Saya lebih baik miskin, gak ngerendahin orang Bu. Gak semua yang datang rumah itu minta dikasihanin. Duh, omongnya tinggi banget ya Bu. Mau ngasih bantuan aja diceramahin. Makanya hidup tuh jangan keras kepala. Rezeki udah sempit, hati juga sempit. Jangan gitu dong Bu Dinar, kasihin Bu Farah dari semalam jagain anak yang gak enak badan. Iya, saya kasihan, makanya saya bantu. Tapi ya susah kalau orang yang gak tahu diri. Saya terima kok Bu, kalau bantunya tulus, bukan kayak Bill bermaluin gini. Saya nggak maluin siapapun Bu, itu mah perasaan ibu aja yang terlalu sensitif. Saya cuma bicara apa adanya. Udahlah Bu, gak usah diperpanjang. Ini buburnya, saya kasih ke Bu Farah dulu. Nanti saya cari lagi, buat ibu kalau mau. Lah, adalah saya yang mau bayar loh, tapi ya udah. Kalau Bu Sarmi lebih milih orang miskin, saya gak akan maksa. Saya nggak minta dipilih Bu, saya juga nggak minta belas kasihan. Aduh, hidup ini keras loh Bu. Kalau nggak bisa terima kenyataan, ya siap-siap sakit hati terus. Saya udah kenyang hidup miskin, jadi saya tahu rasanya. Tapi Bu lupa rasanya, orang yang pernah miskin harusnya lebih ngerti, bukan malah merendahkan. Halah udahlah, menolak rezeki juga tuh hak ibu. Tapi jangan nyindir-nyindir soal saya jahat. Saya ini dermawan loh, tanya aja satu RT. Bu, tolong, saya cuma pengen warung saya tenang. Saya seneng kalau semua saling bantu, bukan saling nyakitin. Saya juga Bu Sarmi, makasih udah dengerin. Saya bayar ya buburnya, gak apa-apa meski recehan. Duh, gengsi bener. Ya udah, semoga anaknya cepat sembuh deh. Saya juga harus lanjut, takut ketinggalan arisan. Siang menjelang, Bu Farah perjalanan pulang, membawa 2 kantong plastik dan sedikit sayur. Ada tukang sayur yang lewat tadi. Keringat menetes di pelipisnya. Tak lama, sebuah mobil mengilap berhenti di dekatnya. Jendela diterungkan perlahan. Ternyata Bu Dinar. Bu Farah, ya ampun, jalan kaki buat begituan siang-siang. Panas begini loh. Iya, gak apa-apa Bu, udah bisa juga kok. Naik mobil saya aja yuk, sekalian mampir ke rumah. Saya baru masak banyak nih. Daripada makan sendiri, mending saya bagi-bagi. Makasih tawarannya Bu, tapi saya harus buru-buru pulang. Mau lihat anak saya. Bawa aja anaknya ke rumah. Ada nasi kuning, ayam goreng, sambal pete, komplit pokoknya. Saya juga lagi pengen pamer. Maksudnya pengen berbagi rezeki. Saya nggak enak Bu, takutnya malah merepotkan. Wah, repot apanya? Saya ini orangnya mana-mana aja, asal orangnya tahu diri. Saya khawatir nanti salah paham lagi kayak tadi di warung. Saya memang susah Bu, tapi saya nggak pengen dianggap rendah. Ya ampun Bu Farah, kenapa sih harus sensitif terus? Saya ini niatnya baik, tapi selalu aja digituin. Maaf ya Bu, saya yang bermaksud nyalahin Ibu. Tapi cara Ibu karena bikin orang gak nyaman. Wah, ini baru mau dibantu udah ngeluh duluan. Kalau orang lain yang saya bantu, pasti ada sujud syukur. Tapi Bu, sedekah itu bukan cuma soal memberi, tapi juga gimana cara memberi itu dilakukan. Aduh, saya nggak kuliah agama Bu, saya cuma pengusaha yang jadi berbagi. Ya caranya begini. Ibu kan pernah miskin katanya. Dulu waktu saya kecil, saya sering lihat Ibu ngamen di lampu merah. Tapi Ibu waktu itu lebih hangat, lebih tulus. Jangan asal cerita masa lalu saya ke sembarang orang ya. Saya sekarang udah beda. Dulu ya dulu. Sekarang saya punya status. Justru itu Bu, jangan sampai status itu bikin Ibu lupa cara bersikap baik. Wah, makin pintar aja ngomongnya. Udah, saya nggak maksa. Tapi jangan salahin saya kalau orang lain gak mau bantu Ibu, karena gengsi Ibu sendiri yang tinggi.
Nggak apa-apa bu, saya lebih tenang jalan sendiri. Asal nggak kehilangan rasa hormat sama diri saya sendiri. Ya udah terserah. Saya mau ke pengajian dulu nih. Ada pembagian sembako. Jangan lupa mampir besok ya. Saya bagi-bagi baju bekas, tapi ukurannya besar-besar. Takutnya kecilan di Bu Farah. Kurus banget ini. Makasih bu, tapi nggak apa-apa, saya pakai baju lama dulu. Yang penting masih bisa nutupin badan. Keesokan harinya, acara pun diadakan. Bu Dinar datang paling awal, paling mencolok dengan gamis bordir emas dan 2 kardus sembako. Bu Farah dan Bu Sarmi menyusul di belakang. Wah, Bu Sarmi, luar biasa ya. Tiap acara pasti suguhannya dari warung situ terus. Untung ada ibu. Alhamdulillah bu, seadanya aja. Biar orang kecil, yang penting saya ikut nyumbang buat rame-rame. Iya, tapi nanti takutnya dikira cari muka juga loh. Saya nenek cuma bantu bu, gak mikir yang aneh-aneh. Bu Sarmi itu emang dari dulu kayak gitu bu, gak pernah banyak omong, tapi tangannya jalan terus. Iya, cuma kadang orang gak sadar yang bantu banyak itu belum tentu benar-benar ikhlas. Ya, ikhlas atau enggaknya, cuma Tuhan yang tahu bu, kita mah jalanin aja. Bijak sekali ya jawabannya. Tapi tetap ya, kalau saya sih gak cukup bantu cemilan. Saya bawain 2 kardus sembako sekalian. Lumayan lah. Itu semua bagus bu, tapi lebih bagus lagi kalau nggak disertai perbandingan. Halah Farah, kamu sendiri dulu. Sensitif banget sih. Saya ini niatnya berbagi, kok malah dikritik. Karena orang yang terima jadi lebih peka bu, dia ngerti rasanya, diperhitungkan. Nah loh, sekarang Bu Sarmi juga ikut-ikutan nyindir saya. Enggak bu, saya cuma mau apa yang saya rasain sebagai orang kecil. Maaf kalau salah ucap. Nggak salah kok Bu Sarmi, itu yang bikin saya hormat sama ibu. Udahlah, saya nggak bisa terlalu lama. Nanti sore harus live bareng komunitas sosial. Follower saya udah nunggu acara ini. Sekalian saya ajak mereka ikutan sedekah. Kalau niatnya ngajak orang berbuat baik, semoga dapat balasan baik juga ya bu. Tapi hati-hati, jangan sampai malah jadi pamer. Waduh, kok masih aja yang nyinyirnya? Ya udah terserah kalian. Yang penting saya udah berbuat. Iya bu, mudah-mudahan berkebut semua. Yang penting niat kita masing-masing dijaga. Oke deh, saya tinggal dulu ya. Biar kalian lanjut acaranya. Jangan lupa ambil sembako yang saya bawa. Tapi jangan rebutan ya. Beberapa hari kemudian, Bu Farah mengunjungi warung Bu Sarmi. Farah, tumben siang-siang mampir, gak kepanasan. Jalan kaki. Lumayan panas bu, tapi dari tadi kepikiran bubur ayam ibu, suka kangen aja. Wah, padahal cuma bubur ayam abal-abal. Tapi makasih ya udah suka. Lebih suka karena dibuatnya dari tangan yang jujur, rasanya beda bu. Kamu ini bisa aja ngomongnya. Tadi aku lihat video acara kemarin udah viral, yang pas Bu Dinar bagi-bagi sembako. Iya, aku juga lihat. Lucu ya, yang sederhana kayak gini jadi konten viral. Iya, padahal yang nyiapin cemilan, yang ngepel musola, gak masuk frame tuh. Gak menarik mungkin bu, kamera mah cuma cari yang gemerlap. Tapi kan yang gak kelihatan itu yang paling penting bu. Aku sempat lihat komen, banyak yang muji Bu Dinar, tapi ada juga yang nanya, kok harus direkam sih bagi-baginya? Namanya juga zaman sekarang bu Farah, orang lebih percaya kalau ada buktinya. Tapi kan bukti itu menempelnya di layar bu, bukan di hati. Kamu masih kepikiran soal itu ya? Nggak bisa nggak kepikiran bu, soalnya waktu sembako dibagi, aku lihat ada ibu-ibu yang nggak kebagian karena sibuk bersih-bersih. Termasuk aku ya? Hehe. Iya, tapi kamu nggak ngomel, nggak nuntut kok. Lah, Nen gak minta. Kalau dapet ya alhamdulillah, nggak dapet ya udah. Tapi tetap aja nggak adil, yang kerja malah nggak dianggap. Hidup tuh emang kayak gitu Bu Farah. Orang yang paling capek emang jarang disebut. Bu Dinar, lihat sini nggak pagi tadi? Biasanya dia suka keliling sambil bagi-bagi selebaran acara komunitasnya. Lewat, tapi cuma dari jauh, gak mampir. Mungkin takut sepatunya kotor, kena pasir depan warungku. Hah, jangan ngomong gitu dong. Hah, mungkin aku aja yang perasa. Tapi ya gitu, kadang aku ngerasa beneran cukup bersih buat diajak ngobrol. Menurut saya, ibu itu salah satu yang paling bersih hatinya. Tapi nggak semua orang bisa lihat itu. Yang penting kalau lihat Bu Farah, manusia lihat atau enggak, itu urusan belakangan. Sore itu, di rumah Bu Dinar nampak megah seperti biasanya. Di dalam, Bu Dinar duduk di ruang tamu dengan minuman dingin. Tak lama, pintu pagar dibuka oleh Bu Farah. Ia datang sesuai undangan. Farah, masuk. Tadi aku udah bilang ke asistenku, kamu mau beli paket bantuan kan? Iya bu, makasih banyak sebelumnya. Saya sebenarnya nggak enak, tapi... Udahlah,
gak usah pakai basa-basi. Ini kan bagian dari kegiatan sosialku juga. Iya bu. Duduk dulu bentar. Kamu kelihatan ngos-ngosan, jalan dari ujung gang ya? Iya bu. Tadi ojek langganan saya gak bisa nganter. Jadi jalan aja. Kasian banget sih, tapi itu dia ya, makanya itu harus usaha biar bisa punya kendaraan sendiri. Iya bu. Saya juga lagi nabung pelan-pelan. Nabung? Ya semoga bisa aja sih, tapi zaman sekarang kalau nabung doang bisa sampai tua juga belum tentu cukup. Iya bu. Tapi saya percaya rezeki ada jalannya kok. Tapi tetap harus realistis dong, jangan cuma berharap. Harapan gak bisa dibawa ke ATM. Saya percaya usaha saya gak sia-sia kok bu. Walau kecil. Ya semoga, tapi kalau saya sih gak bisa hidup kayak kamu, gak kuat rasanya. Mungkin emang jalan hidup kita beda bu. Itu dia, makanya saya rajin kerja keras, relasi banyak, biar hidup gak kayak gitu. Kamu juga harus mulai mikir kayak gitu. Saya bukan yang gak mikir bu. Tapi saya mau hidup tenang. Asal cukup dan jujur. Halah, jujur sih emang bagus, tapi gak cukup buat bayar listrik. Tapi hati saya jadi ringan bu. Gak perlu takut jalan rezeki orang lain. Duh kamu ini, ngomongnya kayak nyindir, saya bantuin kamu loh. Saya gak nyindir bu. Saya bersyukur ibu mau bantu. Tapi saya gak pernah maksain. Saya iri sama gaya hidup orang. Nah, ya udah deh. Di foto. Iya dong, biar kegiatan sosial saya tercatat. Gak usah tegang, biasa aja. Sing dikit. Baik bu. Bagus. Nah, udah. Kamu bisa pulang sekarang. Tapi, tolong jaga sikap juga ya. Kadang kamu tuh gak sadar. Udah, berbantuan. Saya sadar bu. Tapi saya gak mau lupa diri. Karena bantuan itu penalasan dan merasa kecil. Kamu tuh suka aneh ya mikirnya. Yaudah deh, sana. Semoga bermanfaat bantuan saya. Sepulang dari sana, Bu Farah mampir ke warung besar mie. Farah, itu bawa apa? Dapat dari Bu Dinar tadi. Ini aku kasih sedikit buat ibu. Lah, kok malah dikasih ke aku? Itu buat kamu toh. Iya, tapi masa aku makan sendiri? Kita kan sering bareng. Lagian dapurnya ibu juga sering bantuin aku waktu lagi kosong bahan. Kamu tuh ya, dari dulu gitu, gak pernah mikir diri sendiri duluan. Kalau semua orang mikirnya cuma diri sendiri, dunia ini makin sempit bu. Tapi kamu juga harus jaga dirimu. Gak semua orang ngerti hati kamu. Iya aku tahu, tapi aku juga bisa berubah jadi orang lain bu. Emangnya, atau ngambil sembako tadi, Bu Nira baik ya? Baik sih, tapi caranya bikin gak nyaman. Emang kenapa? Seru senyum, ya foto segala. Kayak yang butuh pengakuan gitu. Lah, emang bantuan itu buat bantu atau buat konten? Gak tahu, aku jadi mikir, aku ini dapat bantuan atau cuma jadi bahan pajangan. Waduh, Aku berterima kasih sih, tapi juga gak nyaman kalau dijadiin simbol kemiskinan buat konten pamer. aku dulu pernah sekali itu dia mampir ke sini. Dia gak beli apa-apa, malah cuma bilang, "Sarmi, kamu udah bersyukur ya. Gak semua orang beruntung kayak kamu." Itu kayak pujian. Iya, tapi nadanya nyindir, dibungkus senyum gitu. Mungkin dia emang gak sadar kalau kalimatnya nyakitin. Mungkin aja dia sadar, tapi rasa punya kuasa karena bisa ngasih sana sini. Kadang aku iri sama orang yang bisa bantu orang lain. Tapi aku lebih iri lagi sama orang yang bisa bantu tanpa membuat orang yang dibantu merasa kecil. Aku capek bu, bukan karena miskin, tapi karena harus selalu ya berterima kasih. Bahkan saat harga diri saya dikikis pelan-pelan. Gak semua orang miskin itu pengemis kok. Kadang kita cuma butuh memanusiakan. Iya bu, benar, itu aja, gak perlu lebih, asal dianggap manusia. Keesokan harinya, saat sore, Bu Farah terlihat sedang mencuci pakaian seadanya di belakang rumahnya. Tak lama, terdengar suara langkah kaki masuk. Itu Bu Sarmi. Farah, kamu di belakang ya? Iya bu, sini aja. Tumben sore-sore kamu masih nyuci. Tadi sih nggak sempat, anakku yang kecil rewel terus. Ya Allah, kamu tuh jarang ngeluh. Kelihatan banget capeknya. Saya udah biasa bu, capeknya bukan cuma di badan, hati juga kadang ikut sesak. Kamu tuh kuat banget loh Farah. 2 anak, kerja sendiri, belum lagi urus rumah. Saya cuma jalanin aja bu, kalau nggak saya yang jalanin, siapa lagi? Iya, tadi aku sempat lihat Bu Dinar lewat depan warung. Oh ya, nggak mampir? Mampir,
Tapi nggak beli. Cuma numpang duduk bentar dia sambil ngomong. Warung kamu itu harus ditata Sarmi, biar nggak terlalu kelihatan miskin katanya. Ya ampun, ngomongnya kayak begitu. Aku senyumin aja. Dia pos ngomong. Kadang aku mikir, kenapa ya? Orang kalau udah merasa punya segalanya, gampang banget ngatur hidup orang lain. Karena dia nggak pernah rasain jadi kita. Tapi anehnya, dia juga dulu begitu kok. Nggak kayak kita. Bahkan sekarang juga suka ngasih bantuan kan? Iya, tapi kan bantuannya kayak bukan dari hati, lebih ke pamer. Pernah waktu itu, dia datang ke rumahku bawa kamera. Tanya, mau dokumentasi aksi sosial. Padahal, aku cuma minta susu buat anakku yang lagi sakit. Iya, dia bantunya sambil nunjukin perasaan, bukan karena peduli beneran. Aku sebenarnya gak pernah minta dikasih, Bu. Tapi kalau udah dikasih, ya tolong jangan rendahin dong. Kamu tuh orangnya sabar banget ya, Farah. Aku, kalau di posisi kamu, bisa ngomel-ngomel. Saya juga pernah kok nangis tengah malam, Bu. Tapi esok paginya tetap harus kuat. Orang kayak Bu Dinar tuh, kalau besok jatuh miskin, kira-kira masih bisa senyum gak ya? Gak tahu, tapi kita kalau lagi susah tetap bisa ketawa. Itu bedanya. Bener kamu, kita masih punya satu sama lain, Farah. Itu cukup bikin hati hangat. Kalau dapur gak selalu ngebul. Iya, Bu. Selama masih ada yang mau ngerin tentang ngecek, saya masih kuat jalanin semuanya. Tiba-tiba terdengar teriakan warga disusul suara dentuman keras membuat Bu Sarmi. Farah kaget. Itu suara apa ya, Bu? Kayak ada yang nabrak. Ya, kayak dari arah sama Bu Nur. Ayo kita lihat yuk. Yuk. Mereka bergegas menyusuri jalan menuju ke sana. Nampaknya lihat pagar rumah Bu Nur ambruk. Sebuah mobil mewah di depan pagar yang sudah ringsek. Astagfirullah, Bu Dinar, Ibu nggak apa-apa. Aku tadi mau coba mobil baru. Remnya belum biasa. Ya ampun, pagar Bu Nur patah semua, Bu. Iya, aku tahu. Aduh, gimana ini? Malah liatin semua orang. Tenang dulu, Bu. Yang penting Ibu nggak luka. Kok gak ada yang bantuin sih? Kok cuma nontonin? Ya mungkin mereka kaki juga, Bu. Kok cuma diem aja? Ya, saya juga pernah ngalamin begitu, Bu. Saat saya panik nggak ada yang bantu. Tapi kalau kita mau bantu, Kalian mau bantu aku? Dah aku selama ini. Sudah, Bu, jangan dibahas dulu. Ayo kita bantu bersihin pagarnya dulu. Aku gak pantas dibantu kalian. Selama ini aku terlalu tinggi hati. Alhamdulillah kalau Ibu udah sadar. Sekarang kita fokus bersihin ini dulu. Sementara warga lain hanya menonton dari kejauhan. Bu Farah dan Bu Sarmi bersama-sama menyingkirkan pecahan kayu dan besi pagar. Bu Dinar duduk terpaku, matanya berkaca-kaca. Makasih ya. Kalian ternyata jauh lebih mulia. Ya aku yang suka pamer-pamerin itu. yang penting mulai sekarang kita sama-sama saling ngerti. Gak semua yang kalian kecil itu layak rendahkan, Bu. Akhirnya, sejak saat itu, Dinar tahu bahwa ketulusan tak butuh sorotan kamera, hanya butuh hati yang terbuka melihat orang lain seperti setara.